Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhanlah yang memperkenankan kita boleh ada sampai saat ini. Dan pagi hari ini mari kita sediakan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami rindu pagi hari ini kehidupan kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami, bahkan kami belajar melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai 30. Sekali lagi, Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, pagi hari yang baik, yang indah ini, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, tema yaitu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Saya percaya bahwa nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi itu juga merupakan sebuah nasihat firman Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ada beberapa nasihat yang akan kita perhatikan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di hari ini ya. Nasihat yang pertama yaitu hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi, nasihat yang pertama, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah nasihat yang luar biasa, sebuah nasihat yang perlu menjadi perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup hari ini. Sebagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi, supaya hidup mereka, keberadaan mereka itu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan di sini mengandung pengertian yaitu seharusnya sesuai dengan Injil Kristus. Berpadanan di sini juga mengandung arti sesuai dengan Injil Kristus. Berpadanan di sini juga berarti memiliki cara yang sama seperti yang Injil Kristus maksudkan, atau memiliki hidup yang layak sebagaimana yang ada di dalam Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, menghadapi hidup di hari-hari ini, nasihat ini juga datang kepada kita sekalian. Allah mau, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, supaya di dalam langkah demi langkah perjalanan hidup kita, kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kehidupan kita harus
sesuai dengan Injil Kristus. Kehidupan kita selayaknya seperti yang ada di dalam Injil Kristus atau di dalam firman Tuhan. Kita memiliki suatu cara yang berkenan seperti yang firman Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Ada alasan, karena firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, supaya aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya apa? Ketika hidup orang-orang percaya yang ada di Filipi berpadanan dengan Injil Kristus, maka kehidupan mereka akan menjadi apa? Sebuah kesaksian bagi orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, ketika kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, ketika cara hidup kita sesuai dengan Injil Kristus, ketika seharusnya hidup kita sama seperti yang Injil Kristus inginkan di dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi kesaksian buat orang lain. Kesaksian lewat apa? Lewat orang melihat. Kesaksian lewat apa? Lewat orang mendengar. Jadi kehidupan kita menjadi kesaksian lewat orang melihat hidup kita, lewat orang mendengar tentang kita. Kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Karena apa? Karena kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Karena hidup kita, cara hidup kita seperti yang Injil Kristus inginkan di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua rindu hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi saksi buat orang lain. Dan satu-satunya cara supaya hidup kita menjadi berkat, satu-satunya cara untuk hidup kita menjadi saksi buat orang lain, ketika orang melihat kita, lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat sepak terjang kita, lewat karakter kita, orang melihat kita. Dan ketika hidup kita itu berpadanan dengan firman Tuhan, berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita sudah menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika orang mendengar kita, maka apa? Maka kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Kehidupan kita menjadi saksi buat orang lain. Apabila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apabila kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Nasihat yang kedua yang kita lihat malam hari ini. Nasihat yang kedua yang kita lihat malam hari ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nasihat yang kedua yaitu, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang percaya, ya, kita tidak perlu takut dengan keadaan-keadaan yang akan datang menimpa setiap kehidupan kita. Rasul Paulus memberi nasihat dengan tidak digentarkan oleh apa? Lawanmu. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan orang-orang percaya yang ada di Filipi. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat, jangan menjadi gentar, jangan menjadi takut, jangan menjadi cemas, jangan menjadi bimbang. Kenapa demikian? Karena Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Filipi bahwa memang untuk percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, itu ada risiko. Risiko yaitu apa? Mengalami sebuah karunia, yaitu karunia menderita. Dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat yang kedua, jangan kita menjadi orang-orang yang gentar.
Jangan kita menjadi orang-orang yang takut. Takut karena kita percaya kepada Kristus. Takut karena kita beriman kepada Kristus. Ingat bahwa beriman kepada Kristus ada resiko-resiko yang akan kita alami di dalam perjalanan iman kita. Yaitu apa? Penderitaan. Penderitaan sebagai sebuah karunia yang akan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya alami di dalam hidup ini. Mungkin kita tidak menderita secara fisik, tapi apa? Kita menderita secara psikis, secara batin. Ya. Kadang-kala sebagai orang percaya ada orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dihina, diremehkan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah resiko iman kita karena kita percaya kepada Kristus. Tapi jangan itu membuat kita menjadi takut. Jangan itu membuat kita menjadi cemas. Apalagi sampai kita tidak lagi mengiring Tuhan. Apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan. Rasul Paulus memberi contoh dirinya. Di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus sedang mengalami kondisi penderitaan. Tapi Paulus tidak gentar. Sebagai orang-orang percaya, nasihat yang kedua, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi gentar. Karena apa? Karena berita Injil itu merupakan apa? Injil itu merupakan tanda keselamatan buat saudara dan saya. Injil itu merupakan sebuah kekuatan yang bagi saudara dan saya, karena Injil adalah kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang. Bagi musuh-musuh orang percaya, Injil adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kita orang percaya, Injil adalah tanda keselamatan. Itu sebabnya pagi hari ini, di tengah-tengah kita menghadapi hidup di hari-hari ini, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi gentar, jangan kita menjadi khawatir, cemas. Tapi kita tetap teguh, kita tetap kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Percaya, yakinlah bahwa Injil adalah tanda keselamatan buat saudara dan saya. Dua hal yang sudah kita lihat dari nasihat Rasul Paulus, yaitu yang pertama sekali lagi saya sampaikan. Yang pertama, kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup sesuai dengan Injil Kristus. Seharusnya kita hidup sama seperti yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan kita gentar menghadapi apapun kondisi kehidupan ini di hari-hari yang sedang kita jalani ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Hidup kami di hari-hari ini, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup kami akan menjadi saksi-Mu. Hidup kami akan menjadi kesaksian, menjadi berkat. Ketika orang melihat, bahkan mendengar kami. Bahkan ketika kami hidup sesuai dengan firman-Mu, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut menghadapi hidup ini. Apapun tantangan dan masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada. Baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua diberkati Tuhan. Teristimewa Tuhan menaungi, melindungi seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, bahkan malam hari ini, dalam tangan Tuhan. Bahkan segala yang kami upayakan, segala yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.